Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Damia, presenter Mugaru. Guys, sekarang kan sudah masuk bulan Desember ya. Itu artinya PPDB Mugaru 2025-2026 gelombang 1 sudah dimulai. Nih, ku kasih tahu ya, kalau kalian daftar di gelombang 1 ini, kalian pasti bakal dapat diskon hingga 3 juta rupiah. Dan juga promo menarik lainnya selama pendaftaran. Wah, banyak banget ya bonusnya. Ya pastilah Mugaru gitu loh. Sekarang aku mau tanya nih, serius ya. Kalian tuh pengen cari sekolah yang seperti apa sih? Apa sekolah yang ada program bahasa Inggrisnya? Atau sekolah yang pendidikan agamanya baik? Atau sekolah yang fasilitasnya tuh bikin nyaman dan super lengkap? Atau sekolah yang banyak prestasinya? Atau sekolah yang bisa mengembangkan bakat-bakat kamu? Atau sekolah yang kreatif dan inspiratif? Atau kamu pengen semua yang aku sebutkan tadi? Makanya daftar aja ke Mugaru. Karena apapun yang kamu cari pasti ada di Mugaru. Wes, ojo kakian mikir. Satset buat daftar ke Mugaru. Emang kenapa sih kalau nggak daftar ke Mugaru? Ya gak apa-apa sih, duit-duitnya dewe. Lah terus masalahnya apa? Ya banyak sih. Gak ada program bahasa Inggrisnya, fasilitasnya gak lengkap, gak ada studionya kayak Mugaru. Terus prestasinya dikit, terus sekolahnya tuh gak kreatif. Oh, berarti masalahnya banyak ya? Kamu nanya? Ya iyalah. Susunan apel pagi, pembukaan pendidikan dan latihan pasukan Garuda Muda SMP Muhammadiyah 3 Waru dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan. Pemimpin apel menyiapkan pasukannya. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap! Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Red! Tegak! Red! Amanat serta pembukaan pendidikan dan pelatihan pasukan Garuda Muda oleh pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Red! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari yang sangat istimewa karena kalian akan mengikuti diklat Pasgarda 2024, pendidikan dan latihan pasukan Garuda Muda. Seperti yang beberapa waktu Pak Nur sampaikan, yang namanya pendidikan, yang namanya pelatihan itu ujung-ujungnya harus membuahkan perubahan. Siapa yang dididik, siapa yang dilatih itu harus siap untuk berubah. Berubah yang bagaimana? Berubah ke arah yang lebih baik. Kalau saya lihat di rundown acaranya tadi ada materi-materi dan itu harus kalian pahami. Supaya apa? Supaya bisa berubah. Misalnya tentang sejarah Pasgarda, itu harus dipahami. Kenapa Pasgarda itu ada? Kenapa kita bangga menjadi Pasgarda? Itu harus difahami. Setelah difahami, insya Allah nanti kalian akan berubah. Bagi siapapun yang dididik, yang dilatih tapi tidak berubah, itu artinya
pendidikan dan latihannya tidak berhasil, dan itu hanya sia-sia. Maka dari itu yang kedua Pak Nur sampaikan, semuanya wajib untuk menjaga kondisinya, karena latihan pasgarda itu bisa jadi nanti menguras tenaga dan pikiran. Waktunya makan ya, jangan sampai latihannya sudah keras tapi lupa makan. Ada juga yang latihannya keras sampai lupa minum. Jangan pernah. Kenapa? Jangankan kita yang latihan di sini, tentara latihan pun itu juga membutuhkan asupan energi yang cukup. Supaya apa? Supaya kuat. Kemudian yang ketiga, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik dirimu, karena ini adalah pendidikan dan latihan, dan diadakan di sekolah kita tercinta ini dari sekarang sampai besok pagi ya. Itu nanti Pak Nur mohon supaya kalian berhati-hati untuk menjaga nama baik sekolah kita, karena selain ada Bapak Ibu guru pendamping dan kakak-kakak pendamping, nanti akan diawasi secara langsung melalui CCTV oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi setiap sudut di SMP Muhammadiyah 3 Waru ini diawasi dengan CCTV. Jangan sampai nanti ketangkep kamera ya kalian berbuat yang tidak semestinya, karena ini adalah pendidikan dan latihan. Kemudian yang terakhir, ketika sholat ini harus menjadi prioritas utama, karena kita ini pelatihan dan pendidikan, bukan pengkafiran. Kalau pengkafiran waktunya sholat lupa ya. Ingat, kita ini pendidikan dan latihan supaya kita berubah menjadi orang yang lebih baik, bukan pengkafiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap basmalah bersama-sama, maka pendidikan dan latihan Pasgarda 2024 ini secara resmi dibuka. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Red. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Red. Tegak. Red. Pembina apel meninggalkan lapangan. Pemimpin apel meninggalkan lapangan. Apel pembukaan pendidikan dan latihan pasukan Garuda Muda SMP Muhammadiyah 3 Waru selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti selama materi kalian boleh duduk nyantai, tetapi masih pada tempatnya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti diklat, dan materi yang diberikan kepada Pak Nur ini adalah materi sejarahnya Pasgarda, dan ini kayaknya tepat banget kalau Pak Nur yang menyampaikan. Kenapa? Karena Pak Nur yang dari awal itu mendampingi Pasgarda. Oke, ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Nah, kalau seperti ini kayaknya ini kayak taruna ini ya. Wah, luar biasa. Diklat seperti ini dan didokumentasikan seperti ini hanya di Mugaru. Sekolah yang lain biar melihat kita, ya. Siap ya? Siap. Itu. Jadi kita ini sebagai sekolah yang inspiratif, kita ini sebagai
inspirator. Oke, langsung saja Pak Nur akan menyampaikan materi sejarah Pasgarda. Yang pertama, Pasgarda itu berdiri pada tahun 2013. 2013. Kalau sekarang 2024, berarti Pasgarda itu umurnya berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Nah, sampai umur yang ke-11 ini, sekarang ini angkatan keberapa ini? P berapa? P berapa? P8 ya. Nah, itu ada beberapa kali yang tidak ada diklatnya karena memang itu masa-masa awal Pasgarda, itu tidak ada diklatnya. 2013. Siapa yang 2013 sudah lahir? Ngacung? Sudah lahir? Tua banget kamu berarti. Kamu lahir tahun berapa? 2012. Oh, 2012. Berarti kamu lahir procot, terus lagi jalan ucul. Pak Nur sudah sudah melatih Pasgarda. Iya, Pak Nur ini tua banget. Mungkin sama ayah sama ibumu Pak Nur ini sepantaran. Itu sama mamanya Cyril itu sepantaran. Ya. Oke, yang pertama adalah itu tadi ya, berdiri pada tahun 2013. Nomor 2, pada awalnya Pasgarda ini bernama Kompas Mugaru, bukan Pasgarda tapi Kompas, Komando Pasukan Mugaru. Kompas Mugaru ini mempunyai dua makna ya. Yang pertama itu komando pasukan Mugaru, terus yang kedua bermakna kompas itu kan penunjuk arah, berarti anggota Kompas Mugaru ini diharapkan untuk bisa menjadi contoh bagi yang lain. Contoh dalam hal apa? Contoh dalam hal baris berbaris dan upacara. Ya udah paham ya, Kompas Mugaru itu memiliki dua makna. Nah, pada awalnya anak-anak yang latihan baris berbaris ini sebelum Kompas ya, sebelum Kompas kan tidak ada namanya. Setelah ngumpul, loh kok dadi? Maka bermusyawarah. Sing ngapik iki pas KP Mugaru iki dijenengne apa? Ono sing macam-macam, usulan itu macam-macam, sampai akhirnya disetujui Kompas. Karena apa? Kompas itu bisa memiliki dua makna tadi itu, komando pasukan dan sebagai contoh bagi yang lainnya. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa sih kok harus ada Paskib di Mugaru ini? Ini pemikiran pada tahun 2013. Kenapa sih Mugaru ini harus ada Paskib? Ya. Yang pertama, agar pengibaran bendera ini bisa tampil bagus dan benar. Agar pengibaran bendera di Mugaru ini bisa bagus dan benar. Loh Pak, berarti sebelum itu tidak bagus, tidak benar. Kalau Pak Nur mengistilahkan itu sebelum itu kurang bagus, kurang benar. Ngerek gendera iso kwalik rek. Pas jadi petugas upacara, sret kwalik bendera nih. Nah, sekolah kita ini kan di pinggir jalan, ya kan? Maka dilihat sama orang-orang, wow, Mugaru ini kok ngerek gendera kok kwalik. Seperti itu. Maka pada waktu itu Pak Nur berpikiran ini
Yang namanya pengibar bendera ini harus bagus karena dilihat oleh masyarakat. Lah kalau pengibar benderanya itu kuolak-kualik, bagaimana kita bisa bangga? Terus jalannya jalannya itu kurang tegap. Ya bener. Ya apa ya dhisik iku ya. Pak Nur sampai lupa. Setelah itu Pak Nur berpikiran ini harus bagus. Dalam waktu 3 bulan harus bagus. Gak ono pengibar bendera kualik. Adik kualik tak setrap. Wah, sudah mulai begitu. Pak Nur ini kadang-kadang ini bisa keren ya. Bukan kadang-kadang sih, keren terus. Iya Nabi ya. Maka pada waktu itu dilatih sama Pak Nur jenenge nglipat bendera itu pada awal-awalnya itu. Lipat bendera terus dipenteng ini Pak, sudah jadi Pak, balik ini mana? Sudah jadi lagi Pak, balik ini mana? 20 kali, pastikan tidak kebalik. Naik kebalik di sini. Wah, sampai akhirnya anak-anak itu di luar kepala, ngelipet ke jadi. Pada awalnya kebalik, nek gak kebalik ya melontir, seret, melontir, sampai akhirnya Nah, ketika benderanya terbalik itu, ini tahun 2013, anak-anak itu diberi komando, balik kanan, semuanya balik kanan. Ben ojo grogi sing ngebarkan bendera ini. Balik kanan semuanya, kalau sing delok, dia memperbaiki benderanya itu, posisinya itu. Itu keadaan tahun 2013, Lapangannya gimana Pak? Lapangannya belum dicat. Terus gimana Pak? Lapangannya itu lebih rendah daripada lantai teras kita itu. Maka kalau hujan gimana? Banjir. Hujan 5 menit banjir Mugaru 2013. Terus gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Dengan banjir ini kita akan bikin sesuatu. Awal-awalnya ada Kompas Mugaru, Pak Nur mengadakan lomba baris antar kelas dan pesertanya semuanya kalau sih enggak, jadi baris itu antar kelas lomba baris berbaris. Wah, enak kan ya, latihan saben sore latihan. Kalau sekarang kan diganti senam sama Pak Nur. Dulu itu lombanya lomba baris berbaris. Nah, enak, pas latihan itu enak, jalan di tempat, balik kanan gitu kan, hormat. Nah, pas pada waktu hari hanya banjir sak dengkul Pak Nur mlebungin iki lho, sak dengkul anak-anak bingung, Pak gimana Pak, lombanya jadi apa enggak? Jadi, saya bilang begitu, kabeh nyemplung. Akhirnya ini mungkin lomba pertama dan satu-satunya di dunia, lomba baris berbaris di atas genangan air, hanya Mugaru. Temenan itu. Kamu tanya golongan ini Bang Ganda, nanti kalau Bang Ganda ke sini ya, angkatan pertama, nanti kamu tanya. Lomba antar kelas baris berbaris itu dilakukan di halaman yang banjiri sak dengkul. Beuk. Untung dulu itu belum zamannya HP. Tahun-tahun segitu itu masih sedikit yang punya HP itu. Kalau sekarang viral ayo foto viral sekarang ya. Itu. Jadi dengan adanya air itu, apakah Mugaru akan surut semangatnya? Enggak, tambah semakin menjadi. Ono arek kecip jongkrokno pisan. Ayo. Gitu. Itu ya. Mengapa Mugaru itu harus ada paskib? Alasannya yang pertama itu. Yang kedua, agar disiplin dan berprestasi. Tahun 2013 dan sebelumnya 2012, 2011, 2010 mengumpulkan anak-anak untuk apel pagi atau untuk upacara itu luar biasa susahnya. Pak Nur ke atas ke lantai 3 ngopi-ngopi arek-arek, ayo mudun arek-arek. Nah Pak Nur kan masih di lantai 2, ayo mudun. Pak Nur sampai bawah, anak-anak yang di bawah ke atas lagi, ke lantai 3. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, Mugaru ini tidak akan maju. Sampai akhirnya
begitu ada paskibnya berbeda sudah. Nyeluk arek hanya dengan hitungan 15. Oh, kan gitu kan, berwibawa kan Pak Nur kalau pagi-pagi kan. Dan suaranya Pak Nur ini lebih ditakuti daripada malaikat maut. Pada waktu itu anak-anak itu kalau naik sepeda, ditanya sama orang, "Hei mas, ojo banter-banter, kok ditelat bule?" Jadi suaranya Pak Nur itu lebih ditakuti daripada malaikat maut, gitu loh. Kan luar biasa kan ya. Semenjak saat itu sudah tidak ribet lagi untuk mengumpulkan anak-anak dari lantai 2, lantai 3 untuk ke lapangan. Oke, itu yang kedua ya, yang kedua. Yang ketiga, sebagai alat publikasi. Sebagai alat publikasi. Publikasinya bagaimana? Dengan adanya Kompas Mugaru, Mugaru lebih bisa dikenal. Kalau pada awalnya masyarakat yang melihat dari luar pagar itu kan, oh nek upacara itu kebalik benderane. Sejak saat itu mereka menjadi kagum. Saya kok malah gini ya? Kok malah gini ya? Seperti itu. Jadi pada waktu itu tahun 2013-2014 Mugaru ini yang terkenal paskibnya. Dari mulut ke mulut. Dari orang tua yang anaknya ikut paskib begini ngomong karo tonggo-tonggo nih. Anakku ikut paskib. Di sana lo ada paskib. Gini. Jadi sebagai alat publikasi, oke ya. Ini dicatat semua ini ya. Nah ini biar paham ya. Sedikit demi sedikit kita ketahui sejarahnya. Kemudian yang keempat, sekarang yang keempat, siapa anggotanya? Anggota pertama Pasgarda itu siapa? Pak Nur akan menyebutkan yang masih hafal-hafal saja ya namanya ya. Yang jelas angkatan pertama itu ada Bang Ganda. Nah ini kalau melihat videonya ini bangga ya. Karena apa? Disebut-sebut namanya sama. Ada Bang Ganda, Bang Adi. Kemudian ada Bang Agus, Bang Bagus. Jadi penjurunya itu Bang Adi karena dia paling tinggi. Kemudian disusul Bang Bagus, kemudian ada lagi yang satunya itu Bang Ganda. Terus kemudian di sebelahnya yang agak ini ya, ini ada Bang Noval. Bang Noval itu setelah lulus dari SMP Mugaru melanjutkan ke SMK Penerbangan. Dia sempat viral di TikTok gara-gara apa ya, joget apa ya itu. Apa joget? Dia tuh viralnya bukan ikut paskib tapi joget di TikTok, viral. Beneran viral. Bang Noval. Kemudian ada Calvin, ada Nisha, ada Putri, ada Agung, ada Bang Ahmad. Kemudian ada siapa lagi ya? Ya Allah, sing omahe ngingas itu. Omahe ngingas ini perempuan tapi dia itu tubuhnya lentur. Jadi pada waktu Pak Nur tes untuk langkah tegap itu sampai segini. Jadi tinggi banget. Plak, tinggi banget. Satu-satunya wanita yang seperti itu dulu itu tahun 2013. Siapa ya jenenge ya Rek? Lali Pak Nur Rek. Sorry Rek, kalau melihat video ini sorry ya lali Pak Nur ya. Nah, pada awalnya Kompas Mugaru ini kan hanya dilatih untuk menjadi pasukan pengibar bendera, itu kan? Mereka belum tahu kalau di luar sana itu banyak sekali lomba-lomba LKBB, lomba keterampilan baris berbaris. Maka ketika Pak Nur pada waktu itu buka YouTube, loh ternyata ada lombanya.
Kalau Pak Nur dulu waktu sekolah lombanya itu lomba PPB dasar sama pengibaran bendera. Formasi sudah ada, variasi belum ada. Tahun 96 itu Pak Nur sudah ikut lomba dan Pak Nur menjadi dantonnya. Dan Pak Nur nggak mau kalau nggak jadi danton. Karena apa? Pak Nur merasa keren, gitu ya. Itu pada waktu itu kesombongannya sudah mulai muncul. Sebenarnya kesombongannya Pak Nur itu bukan diawali dari Paskib, itu kan dari kecil memang sudah sombong Pak Nur itu. Sudah sombong. Jadi gini, pada waktu itu anak-anak Pak Nur lihatkan, iki lho Rek, ada lomba. Lomba apa Pak? Ini nih, seperti ini. Nah, kemudian pada waktu itu Pak Nur ajak anak-anak Kompas Mugaru itu nonton lomba LKBB di SMA Negeri 1 Krian tahun 2014 awal. Numpak motor ke Krian, delok kabeh, arek-arek do delok kabeh. Arek-arek sing dilatih Pak Nur mau latihan baris berbaris iki mau langsung kaget. Pak, ternyata ada Pak ya lomba seperti ini. Iya ya, kita baru tahu ya. Soalnya YouTube masih jarang pada waktu itu. Setelah sampai di Mugaru, pulang dari sana, mereka itu semangat, lebih semangat belajarnya, latihannya semangat. Sampai akhirnya kesempatan lomba pun datang. Lomba pertama kali yang diikuti oleh Kompas Mugaru itu LKBB di SMA Negeri 1 Waru. Lombanya itu ada tiga. Yang pertama lomba LKBB variasi formasi. Yang kedua lomba yel-yel. Yang ketiga lomba mading. Madingnya apa Pak? Madingnya itu berisikan perjalanan latihannya anak-anak Kompas sampai akhirnya bisa ikut LKBB di SMA Negeri 1 Waru. Di foto-fotonya dijejer gitu kan. Dan alhamdulillah pada waktu itu Mugaru kalah. Lomba pertama kali itu kalah. Kalahnya sama siapa? Sama teman kita sebelah. Di situ sudah duluan ada, di sini baru mulai. Tapi yang bikin bangga, lomba baris berbarisnya kalah, lomba yel-yelnya kalah, lomba madingnya juara. Jadi yang juara itu malah lomba mading, bukan lomba baris berbaris. Maka pada waktu itu pulang bawa piala. Pagi-pagi pas upacara diumumkan Kompas Mugaru menorehkan prestasi pertamanya. Wah itu jadi luar biasa. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa generasi pertama Kompas Mugaru ini belum tahu nanti itu saya latihan tiap hari itu nanti itu akan mengukir prestasi apa, belum tahu mereka itu. Tahu-taunya ya tahun 2013 akhir itu ketika melihat di YouTube, ketika Pak Nur ajak untuk melihat di SMA Negeri 1 Krian, itu baru tahu, ternyata saya latihan ini mau dilatih seperti ini. Baru tahu. Kalau kalian kan sudah tahu, dilatih itu ya untuk jadi seperti kakak-kakak kelasmu, seperti senior-seniormu. Dan dulu belum ada seniornya, belum bisa melihat. Dan latihannya Pak Nur sampaikan di sini, latihannya gila. Karena apa? Karena Pak Nur ini pancen ya rodok gila, sing dilatih ya dadi gila. Latihannya jam berapa? Jam 5:30 pagi sampai jam 7 setiap hari. Temannya baru datang ucluk, eok bawa tas, eok. Kompas Mugaru keringetnya sak jagung-jagung.
Kene lho, boyoke kene gegere kene sampai ngecap keringet, bunder. Setiap hari. Bukan seminggu 2 kali, enggak, setiap hari. Setiap hari. Yang latih ya sampai bingung. Kenapa? Karena memang belum ada contohnya. Kalau melatih, yang lama itu melatih maju jalan, bukan langkah tegap. Kalau langkah tegap masih mudah, maju jalan, maju jalan, diayun. Suwe-suwe, nek wis ado, suwe-suwe ngene arek-arek iki. Terutama Bang Adi. Nanti Bang Adi kan ngisi materi ya. Mudah-mudahan Bang Adi ini nonton ya. Ini Pak Nur sebut namanya. Bang Adi itu lama awal-awalnya bagus, maju jalannya enak. Lembeane enak. Suwe-suwe gini. Tapi lama-lama luar biasa. Sampai akhirnya dia jadi paskibnya SMK penerbangan dan masuk ITS jalur prestasi. Prestasinya apa? Paskib. Memang tingginya lebih tinggi daripada Pak Nur. Ini langsing, nggak seperti Pak Nur. Pak Nur kan loh, kamu lihat ya. Dulu itu kalau baris rata, apalagi Pak Nur. Ininya sini, ini lebih maju daripada ininya. Gue ini dulu. Saiki. Nah, dan orang-orang itu heran. Iki sekolah Muhammadiyah ini mau dibawa kemana ini? Enggak diajari agama, malah diajari baris berbaris. Padahal dengan baris berbaris itu seseorang itu akan terdidik kedisiplinannya. Ketok ae baris berbaris, tapi setelah itu semuanya akan berdampak. Begitu ya? Oke, lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Siapa pelatihnya pada waktu itu? Pak Nur. Satu-satunya pelatih yang tidak mengenal lelah. Dulu, sekarang sudah lelah. Gak geleman yang latih kan. Yang paling lama ngelatih apa Pak? Gerakannya itu yang paling lama itu melatih 2 kali belok kanan dan 2 kali belok kiri. Sampai emosi Pak Nur. Ayo maju sing cepet. Kan kalau yang ininya porosnya itu kan tinggal begini kan. Nah, tinggal begini kan. Terus begini. Yang sebelah kiri ini kan harus cepet. Gak cepet. Ayo yang cepet. Yang pertama belok 2 kali belok kanan. Terus ada lagi yang lebih sulit. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan atau 2 kali belok kiri. Jalan. Wah, itu latih panggil lagi kan. Nah, sampai akhirnya tapi gini. Mencari anak diajak untuk latihan baris berbaris pada waktu itu susah sekali. Setelah sekian lama berlatih sampai akhirnya tampilan pertama kali Kompas Mugaru itu di lapangan. Pak Nur menghubungi pelatih paskibnya Hang Tuah. Kenal sama Pak Nur kan? Bro, nyewa seragammu bro. Pertama kali tampil di Gelora Mugaru, anak-anak paskib itu memakai seragamnya SMA Hang Tuah. Pakai gini loh, kayak polisi gitu loh. Pakai gini dibariskan pagi-pagi, belum ada yang datang, semuanya sudah harus datang di Mugaru, Pak Nur bariskan di sana. Jadi ketika ada orang datang, bapak guru datang, ibu guru datang, yang lainnya datang, mereka itu kaget. Loh, ono apa ini? Mereka sudah tegap semua. Tampil, hujan-hujan gerimis, Pak Nur tampilkan aja, nanggung amat. Tapi tampil, gak apa-apa kudanan. Akhirnya tampil pertama kali. Sampai akhirnya kan sudah kelihatan ya, kelihatan api Sampai akhirnya difoto-foto, jebret. Fotonya itu dipakai
map untuk PPDB, pendaftaran PPDB itu. Nah, temannya Pak Nur bilang begini, bro, awakmu pinter, lah apa? Iku kan seragammu, seragamku, mbok gawe publikasi ini Mugaru. Yo iyalah, di mana-mana yang namanya spanduknya Mugaru itu koyo di sini itu bukan seperti sekolah yang berbasis agama, tapi yang berbasis militer gitu loh. Di mana-mana. Dan yang punya seragam kayaknya ngeri juga, wah, ini pesaing gue ini. Luar biasa. Kalau sekarang kalian diklat ini, Pak Nur tuh kelingan dulu Pak Nur ikut diklat juga pada waktu jadi paskib, ya. Wow, luar biasa. Kenangan yang manis, dibentak-bentak. Sing jenenge, kalau dulu itu kan begini-begini kan enggak masalah ini. Jangan ngantuk. Misalnya ya, hadap kanan, gerak, keliru, terus madep ini, cedek yang pelatih, wah, kamu belum pinter sudah ngantuk. Wah bang, dulu seperti itu Pak. Kalau sekarang, Pak, besoknya Pak Nur masuk tahanan. Karena apa? Karena tidak boleh seperti itu. Zamannya Pak Nur itu luar biasa loh. Yang namanya pembinanya, sepatu nih kalian tahu deh, sepatu sing kayak gini di ujungnya ini besi. Pernah tahu? Jadi pelatihnya Pak Nur itu begini, kalian yang tidak sungguh-sungguh mengikuti pelatihan, maka kaki kalian akan seperti ini. Sepatunya ini ditatap lo cagak gendero, tuang, muni dan karena apa? Ininya besi ininya. Mungkin Indro kok tahu ayahnya punya sepatu seperti itu mungkin. Tuang semuanya pada takut rek dhisik rek. Ya Allah. Jadi kalau pas diklat itu ono ekor siap. Siapa yang tadi yang ke sana? Siap, saya. Ngapain? Siap, salah. Siap terus. Asli ini awak dhewe saiki ngomong siap ngono kasine. Itu ya terinspirasi dari angkatan itu yang mudun ke paskib ya. Yang lainnya itu kan siap-siap apa nggak tahu melok diklat kan begitu. Oke, lanjutnya sejarahnya seperti itu. Lomba pertama kali di SMA Negeri 1 Waru. Pakai seragam apa? Pertanyaannya kan begitu. Seragamnya itu wajib putih-putih. Nah, di sini kan tidak ada yang punya seragam putih-putih. Maka Pak Nur sampaikan, yang kepengen ikut lomba, kita beli baju baru. Di mana Pak? Di Pasar Turi. Karena waktunya sudah mepet, sudah tidak mungkin ngerombak-ngerombak lagi, maka 16 anak itu Pak Nur ajak ke Pasar Turi. Naik bis kota itu, Damri itu. Dari sini jalan ke sana, ke Bungurasi sana. Jalannya itu 2 baris, ben didelok wong. Mlaku yang Bungurasi, yang Pasar Turi nyari. Wah, di mana ini? Belum pada buka ini. Sampai akhirnya di pojokan itu ada toko apa itu dulu? Purnama atau apa gitu loh, seragam sekolah. Wah, akhirnya ngukuri dhewe-dhewe, sing wedok-wedok njajali dhewe. Beli sendiri pada waktu itu. Nah, pin kayak gini, pakai apa namanya, kopiah dulu itu. Ya seperti ini. Pertama kali ikut lomba itu, belum ada ininya deh, belum ada apa namanya, tali kornya belum ada dulu itu. Terus pokoknya pada waktu itu kami ya Kompas Mugaru itu merasa, awak dhewe hebat seperti itu. Akhirnya ikut lomba itu. Saya gelem saiki umpamane dijak tuku seragam yang Pasar Turi mlaku semakin yang Bungurasi. Kira-kira sampai Bungurasi kono ngoplok gak sida tuku seragam yang Pasar Turi, pegel aja. Kalau dulu memang dilakukan itu. Tapi ada juga awal-awal Kompas Mugaru itu
ono arek sing dilewer juga gitu loh. Pas wayahe latihan koncone wis teko, ada satu anak itu belum datang. Paranono, akhirnya diparani nyang omahe. Ternyata masih tidur. Pak Nur marah-marah. Iki sing jenenge paskib koplak iki sing ngene. Belum pinter sudah enggak disiplin. Seperti itu. Dan Pak Nur itu sudah biasa nyebut iki IPM koplak gitu kan ya. Paskib koplak supaya apa? Supaya yang bersangkutan itu malu, supaya berubah. Ini kan juga pernah kan ini ya. IPM koplak kan begitu Pak Nur ya. Somplak ya. Biar malu. Karena malu nggak diulangi lagi kan seperti itu. Oke. Bagaimana tanggapan teman-teman di luar Kompas Mugaru? Kok sekarang kok ada Kompas? Bagaimana tanggapan teman-teman? Ada yang bilang Kompas Mugaru itu seperti satpam, security. Kenapa? Karena sepatunya itu pakai sepatu pantofel. Ono sing gawe sepatune bapake angkatan laut. Ono sing gawe sepatune bapake PDAM. Ono sing gawe pemadam kebakaran, macam-macam. Kalau sholat jamaah, sepatunya kan dijejer. Oh, satpam iki rek. Sopo iki dadi satpam iki? Terus mereka bilang sama Pak Nur bilang begini, "Pak, diolok-olok teman-teman loh, Pak. Jarno Tapi lama-lama nggak kuat juga, Pak. Kita tidak bisa membungkam mulut-mulut mereka. Yang bisa kita lakukan, kita menutup telinga kita. Jarno wae. Sampai akhirnya begitu sudah jadi Kompas, Kompasnya sudah jadi bagus gitu kan. Sampai akhirnya banyak yang tertarik. Sampai akhirnya masuk Kompas Mugaru itu harus diseleksi karena saking banyaknya. Kalau seleksi PM ini loh rek. Pada waktu itu sekitar tahun 2015 awal masuk Kompas Mugaru itu harus diseleksi dulu. Kalau sekarang siapa yang mau ya? Pokoknya mau ekskul ikut gitu kan. Dulu diseleksi dulu itu. Jadi pada awalnya itu dianggap seperti satpam, seperti tim keamanan, sampai akhirnya yang namanya Kompas Mugaru ini menjadi idola. Dan pada waktu itu belum menjadi ekskul. Pokok Pak Nur gelem, arek-arek gelem, ya wes kita itu kayak komunitas loh. Belum jadi ekskul. Jadi ekskul itu kira-kira 2015 akhir itu baru jadi ekskul. Ya ini apa namanya? Itu kan pada awalnya ya tujuannya kan cuma biar dilihat bagus sampai kebablasan akhirnya ikut lomba dan lain sebagainya itu ya. Nah, bagaimana selanjutnya lho catatan lho iki ben biar lengkap sejarahnya. Bagaimana caranya untuk memotivasi mereka, untuk memotivasi Kompas Mugaru ini? Untuk memotivasi, yang pertama, Kompas Mugaru ini sering mengundang paskib dari sekolah lain untuk tampil di Gelora Mugaru. Yang pernah diundang untuk tampil di sini, yang pertama MTS Darul Ulum. Dulu kita itu dekat sama situ. Dekatnya gimana? Karena anak-anak situ tampil ke sini. Setelah tampil kita makan bareng di masjid sini. Di masjid Darul Ilm itu ya. Makan nasi bungkus bareng di sini. Dulu rukun. Kalau sini latihan, situ sering nonton. Kalau situ latihan, kita sering nonton ke sana. Kemudian SMP Muhammadiyah 2 Taman pernah diundang ke sini untuk tampil. Supaya apa? Supaya semangat.
Yang ketiga, SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. SMP 5 Tulangan itu jauh loh, Rek. Nah, SMP Muhammadiyah 5 Tulangan itu Mugaru belum punya seragam paskib, mereka sudah punya. Jadi ketika tampil di sini, luar biasa, arek-arek itu selfie, do foto-fotoan. Itu sekitar tahun 2015-an itu. Ya itu masih kameranya masih center ke sini nggak ini? Masih lurus nggak? Kena KB? Kena semua ya? Oke. Jadi untuk menyemangati itu seperti itu yang dilakukan itu. Kalau dulu Pak Nur pernah nyemangati anak, karena dulu itu kan begini deh. Kalau misalnya apel pagi ya, Pak Nur tunjuk ke depan, nggak ada yang berani dulu. Beda dengan sekarang. Ayo maju sekarang. Walaupun terpaksa sekarang maju, gitu kan? Dulu nggak ada yang maju, sampai akhirnya Pak Nur mengundang anak kelas 3 SD dari SD Muhammadiyah 1 Waru, SD Miwa. Pak Nur tampilkan di depan situ, dia tampil ceramah. Coba kamu lihat ya, ini anak kelas 3, dia berani ceramah di depanmu. Masa kamu yang besar-besar seperti ini nggak berani? Sampai akhirnya, Rek, pada waktu itu muncullah anak-anak yang memang mungkin sudah kebakaran jenggot. Ya, dia emosi. Pak, saya hari Jumat besok akan khotbah Jumat. Nah, khotbah Jumat pertama kali siswa yang paling kecil dulu itu. Kecil anaknya. Baru tampilkan khotbah Jumat pertama kali siswa Mugaru. Nah, caranya memotivasi itu seperti itu. Oke, lanjutnya. Kapan berubah nama menjadi Pasgarda? Kapan berubah nama menjadi Pasgarda? Yaitu di tahun 2014. Kenapa kok ganti Pasgarda? Karena nama Kompas ini kok kurang keren, dirasa itu kurang keren. Sampai akhirnya musyawarah lagi, muter-muter lagi, cari nama yang tepat. Sampai akhirnya ketemulah Pasgarda, pasukan Garuda Muda. Sampai sekarang namanya masih Pasgarda, malah sekarang P8. Ya, jadi ke-8 ini, angkatan yang ke-8 untuk Pasgarda ini. Setelah jadi Pasgarda, kan seneng ya, namanya baru. Pas wisuda ngono kuwi ditampil Pasgarda itu. Untuk apa? Untuk Astapora. Gitu kan? Kamu lihat video-videonya wisuda Mugaru, lah ada Pasgardanya. Saking senengnya. Terus tampil di mana lagi? Tampil di Musda HW, Musyawarah Daerah HW, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Mugaru ini terkenal loh, Rek. Kalau waktunya jam panel, ya, waktunya jam panel, Pasgarda ini selalu ditunggu-tunggu penampilannya. Kenapa? Karena diantara yang lain, Pasgarda ini paling bagus dan selalu mendapatkan juara 1 Pasgarda di jam panel. Ada lomba PBB pasti juara 1. Kalau yang lain-lainnya enggak apa-apa lah, juara 2, lomba masak misalnya ya, ataupun lomba tali temali, pioneering. Tapi kalau lomba paskib, lomba baris berbaris, jangan sampai jatuh ke tangan yang lain.
Makanya kalau mau ikut Jampanal itu, Mugaru itu menyiapkan diri itu 2 bulan sebelumnya, latihan terus, ojo sampai kalah. Termasuk Bang Dika pernah ikut Jampanal dan menang. Bang Dika tadi, dantonnya Bang Dika itu. Nggak tahu Bang Dika itu angkatan keberapa itu, P berapa itu. Yang jelas pernah ikut Jampanal dan juara. Oh, nek juara bangga rek. Lomba itu nek gak kalah ya menang. Nek menang bangga, nek kalah loro, sakit. Lomba apapun itu, lomba mendapatkan pasangan hidup, kalah sakit. Awan wengi sudah diimpi-impikan, ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jodohku ya Allah. Ternyata yang berdoa seperti itu ada 10 orang. Ya Allah, jadikan dia sebagai jodohku ya Allah. Ya Allah, jadikan dia sebagai jodohku. Lomba ndonga. Sing kene gak temenan ndongane. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendamping hidupku. Kowe ini sholat ditambah lagi apa jenenge infak, sedekah. Ini kok ndonga tok, kalah. Sakit. Kamu yang belum merasakan seperti itu, pengen mencoba ya nanti ya. Oke, selanjutnya keunikan Pasgarda. Ya dari Kompas Mugaru ke Pasgarda ini memang unik gitu loh. Kalau Paskib zamannya Pak Nur itu minimal 170 tingginya itu. Pak Nur ini 176. Jadi Pak Nur ini ya. Dan dari penjuru sampai semuanya itu rata-rata gitu loh. Nah, di Kompas Mugaru ataupun di Pasgarda ini jauh beda. Satu sak mene dure, satu sak mene. Dan itu bisa ikut lomba. Uniknya itu begitu. Dulu itu sempat begini, ada orang tua itu yang begini, ada wali murid yang dia itu pernah menjadi Paskib, nggak tahu provinsi atau kabupaten. Bilang sama Pak Nur, Pak, kalau ikut Paskibnya Mugaru itu diseleksi tingginya aja Pak. Saya bilang begini, itu namanya menghilangkan keunikannya Mugaru. Mugaru jadi unik itu, ya karena seperti ini. Baris yang ngono, nggak semuanya perutnya rata, ono sing tuang. Kakinya ini lurus, perutnya nggak bisa dikondisikan. Masuk, ngene, ono sing tuang, ono sing tuang. Ya, itu keunikan dari dulu itu. Bang Adi itu sakmene nih, dia kan lebih tinggi daripada Pak Nur, sakmene paling. Nanti kalau kesini coba kamu lihat, tinggi. Kemudian lawannya itu ada siapa ya yang ujung dulu itu? Oh, Asmi namanya, Kak Asmi. Jadi ini sakmene deh, sakmene ya. Kene iki sakmene, ya sakmene. Jadi kalau melangkah, kalau dia itu harus belok kanan, yang Asmi ini kan harus ngene. Langkahnya diperpanjang seperti itu. Tapi uniknya kan gini ya. Awal 2013 itu kan awal-awalnya munculnya Paskibnya Mugaru. Semuanya jadi gila Paskib. Eneng kelas iku bengak-bengok arek-arek iki. Siap, bro. Orang dhuwur-dhuwur gini arek-arek itu siap, bro. Gedebak. Termasuk Asmi yang sampai sekarang rekornya belum terkalahkan. Kalau ngomong ya, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, lengkap. Dia itu ngomongnya lengkapnya ini loh. Sampai sekarang Pak Nur belum pernah dengar lagi orang yang seperti ini. Jadi lengkapnya itu bener-bener patah-patah. Lengkap, Pak Nur nggak bisa. Wes toh, Asmi, nanti kalau kesini kapan-kapan ya Pak Nur suruh ngomong lengkap. Ngomong lengkap itu patah-patah. Jadi kalau dalam ilmu Paskib itu semuanya kan harus patah-patah. Ya.
semuanya itu harus pakai tenaga. Misalnya hormat gerak, gak ngene, hormat gerak, pakai tenaga semua. Hadap kanan, gerak, pakai tenaga. Kalau dulu zamannya Pak Nur masih SMA, di sini itu dibanduli biji salak. Jadi kalau memutar baunya ini sampai salaknya itu sampai terlempar gitu. Misalnya, ini sampai dulu seperti itu. Cuma tidak tahu sekarang perkembangannya dalam dunia baris berbaris seperti apa. Pak Nur juga nggak update lagi. Setelah nggak melatih pas garda ini sudah tidak update, maka Pak Nur serahkan ke pelatihnya. Silahkan aja ikuti perkembangannya. Pak Nur sudah tua, gue yang latih mana semaput piye terusan. Ya, seperti itu. Unik. Lah ini Olive ini dhuwurmu berapa Olive? Apa? Tinggimu berapa? 138. 138. Pak, tinggimu berapa? 163. Selisih itu hampir 30 cm coba. Iki lebih kene karo kene. Tapi tidak apa-apa, itulah keunikan Paskibnya Mugaru. Ya. Yang unik lagi itu ini badge-nya siapa ini yang dipakai ini? Ini muat 3 orang ini. Unik. Wow, di sini latihan latihan mental rek. Semua kaos pada waktu latihan harus dimasukkan. Ono sing kathoke iki mlorot-mlorot. Pak, saya pulang dulu Pak ya, ganti. Gak ono. Eneng gini selesaikan. Itu mbok taleni karo Rafia juga apa? Ditaleni Rafia rek. Awal-awal tertaleni Rafia. Yo wis, latihan pakai Rafia itu. Ketika kamu masih malu, berarti mentalmu belum terbangun. Kalau yang malu itu yang melihat, berarti kamu sudah bagus mentalmu. Pas beberapa lomba ya, yang pernah Pak Nur dampingi ya, lomba di SMP Hang Tuah, Tulangan, SMPN 1 mana itu ya, Taman. Nah, pas lomba di sana ada satu anak yang lupa pakai kaos tangan. Dia lupa dia di camp begitu kan, semuanya udah rapi-rapi begitu kan. Pak, kaos tangan saya nggak ada Pak, cari yang lain, pokoknya warna hitam, mbuh opo. Sampai akhirnya kaos kakinya ini dipakai kaos tangan, kan gegem terus ini. Pakai yang kiri supaya kalau hormat nanti biar gak kelihatan. Jadi ini pakai kaos kaki, kaos kakinya ini diganti pakai kresek, pokoknya warna hitam. Nah, yang bermasalah itu dulu itu yang sepatunya yang putri, kadang-kadang itu mangap karena sepatu yang agak jelek itu ya, mangap. Pas arep digawe tampil itu mangap. Solusinya gimana? Carikan lakban, double-double. Jadi tengah lapangan seperti itu, wis cuek aja. Kalah menang itu nggak urusan. Yang penting kamu bisa menjadi, mentalmu bisa menjadi bagus. Gitu dulu itu. Waduh, luar biasa rek. Pada waktu itu. Nah, sekarang ini yang paling tinggi siapa di sini? Siapa palingnya? Kamu berapa tinggimu? 170. Kamu berapa? 143. 143. Oh, berarti selisih 27. Kamu tinggimu berapa? 142. Alif tadi berapa, Alif? 138. Nah, ini lebih dari 30 cm. Nanti kalau jadi satu peleton, wah luar biasa ini ya. Bisa dilihat kok, seret, kayak bentuknya topi polisi, seret. Ini, nggak masalah. Kalau zamannya Pak Nur dulu itu mau jadi paskib itu, yang pertama itu pasti tinggi badan kurang, ya wes ganti yang lainnya. Yang kedua tes IQ dulu itu,
Karena zamannya Pak Nur dulu gimana ya? Entah kurang gizi atau apa ya? Ada loh yang begini, hadap kanan, gerak, semuanya hadap kanan. Ada satu anak itu yang hadap kiri. Mungkin ini IQ-nya rada-rada melengseng. IQ-nya kontone sakmene dia itu sakmene. Dites dulu itu. Wah, sekarang wis pokoknya latihan ya, semangat. Oke. Terus nah, yang uniknya lagi, ini bukan dari paskibnya. Pak Nur kasih tahu, biar kamu itu merasa bangga, ya. Jadi uniknya kalau tadi itu kan pesertanya, kalau sekarang pelatihnya. Pak Nur ini tahun 2018 itu melatih paskib SMP MTS Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 300 orang dan harus tampil kolosal. 300 orang itu tampil bareng pada waktu Musda pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Itu tampilnya di depan rumah sakit Siti Khotijah. Jadi jalan itu ditutup ya. Oke. Jadi jalannya ditutup terus dibuat tampil deh. Apa tampilannya? Tampilannya itu PBB dasar, hadap kanan, hadap kiri, hormat, terus periksa kerapian. Latihannya berapa? 3 bulan. Yang latih siapa? Pak Nur. Pak Nur ini latihnya, dosisnya itu kadang-kadang ya luar biasa. Kalau dulu pada waktu sekolah itu sing jenenge seleksi Danton itu seleksi Danton. Peletonnya itu jaraknya 300 meter. Calon Dantonnya itu di sini, suruh teriak. Hormat, krok. Kalau sana ada satu aja yang tidak kedengaran, ini gagal jadi Danton. Itu dulu. Kalau sekarang kan tidak pernah seperti itu. Kalau dulu seperti itu, jaraknya itu 300 meter, kini suruh teriak. Hadap kanan, gerak, hadap kiri, gerak, gitu ya. Oke. Ya, ini kelihatannya. Nah, perkembangannya gimana? Perkembangannya seperti yang kalian lihat. Nah, ini yang Pak Nur sampaikan ini sejarah yang mungkin belum kalian tahu. Ya, dulu tuh awalnya ternyata seperti itu, gitu kan? Perkembangannya ya sampai sekarang ini, sampai ikut-ikut lomba. Malah kadang-kadang itu sampai lupa tugasnya yang utama. Tugas utama paskib itu apa tadi? Tugas utama paskib apa? Pasukan, kip, pengibar, bendera. Tugasnya apa? Mengibarkan bendera. Tugas utama paskib itu mengibarkan bendera. Alhamdulillah. Walaupun ini jelek, ini masih akan tetap nyala. Dan ini unik loh ya. Ini didokumentasikan loh ya. Hanya Mugaru yang ininya listriknya mati, kameranya nyala, soundnya nyala. Hanya di Mugaru. Tepuk tangan. Weh. Jadi tugas kalian itu sebenarnya kalau sudah menjadi paskibra, itu tugas utama kalian itu mengibarkan bendera. Loh, bagaimana Pak dengan lomba-lomba, dengan penampilan itu adalah variasinya ya, penojo monoton, karena memang ada lomba-lombanya seperti itu. Dan sekarang ini ada jalur prestasi untuk sekolah ke negeri. Jadi sangat penting. Pesannya Pak Nur, karena Pasgarja ini kebanggaannya Mugaru, maka jaga nama baik Mugaru, tetap semangat ya, tetap semangat. Seperti yang disampaikan Pak Nur, totalitas atau tidak sama sekali, itu kalau sudah belajar loh ya, belajar apapun, termasuk belajar paskib, termasuk belajar matematika, belajar IPA, belajar apapun, totalitas atau tidak sama sekali. Karena apa? Karena kalau belajar itu enggak totalitas, hasilnya itu cuma capek aja.
nggak ada hasilnya. Kenapa Pak Nur bilang begini? Karena Pak Nur ini kalau sudah belajar gila betul. Ketika mau jadi paskib, ya, mau jadi danton itu harus orang yang memang dia itu bisa baris berbaris. Pas begini kan, langkah tegap maju, jalan, prok. Ke langkah biasa, geraknya itu di kaki kiri atau di kaki kanan. Kalau dantonnya salah, hancur itu gerakannya itu. Misalnya di kiri ya, gerak, misalnya pas dantonnya salah, gerak pas di kanan, semuanya buyar. Kenapa? Dantonnya nggak pinter. Jadi danton ini wajib untuk bisa baris berbaris. Dan dia adalah orang yang cerdas, mampu mengontrol emosinya, pokoknya cerdas seperti itu. Jadi totalitas. Jangan lupa jaga kesehatannya. Anaknya Pak Nur dulu itu ikut paskib, Pak Nur bilang sama dia, jangan lupa minum teh manis, minum. Kalau hujan-hujan begini, kalau mau lomba itu pulang-pulang itu masya Allah jilbabnya kebak lemah, direndemin dengan ember yang diangkat yang Pak Nur itu. Lapo iki manduk? Di fisik karo anuku sama seniorku Pak. Ayo gak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena bapaknya dulu juga pernah di fisik seperti itu, gitu loh. Tapi kalau ayahnya nggak pernah ikut diklat paskib, gitu, anaknya gulung-gulung, ya Allah, anakku itu mesakno, ayo ini sini mimi cucu dulu, misalnya, ayo sedang istirahat. Nah, Pak Nur enggak dijarno, ya seperti itu, ikut paskib ya seperti itu. Kamu harus berpikir apa yang saya dapatkan dari ikut paskib itu. Oke, karena ini semakin siang, ya. Karena Pak Nur tidak pakai PowerPoint. Tahu alasannya? Kenapa Pak Nur tidak pakai PowerPoint? Nah, ini, Ril, jawab Ril. Peteng-peteng ini ben ketok Ril. Kenapa Pak Nur tidak pakai PowerPoint? Karena orang pakai PowerPoint itu nggak ada power dan nggak ada poin. Benar. Karena yang presentasi pakai PowerPoint itu sebenarnya dia itu tidak punya power, tidak punya poin. Loh tapi loh Pak, saya ini diwajibkan untuk pakai PowerPoint. Yuk kamu wajibkan diri untuk tidak pakai PowerPoint gitu loh. Itu karena Pak udah tua tapi pakai HP tadi ya, buat ngerepek. Kalau nggak gini banyak yang lupa. Sebenarnya bisa aja sebenarnya tidak pakai seperti ini. Oke, sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kalau nggak ada yang bertanya, Pak Nur yang bertanya, ada yang maju ke sini menjawab pertanyaannya Pak Nur. Gitu kan? Ini namanya metode sport jantung dan metode pemaksaan. Silakan kalau ada yang ditanya. Selama ada yang bertanya, nggak ada yang maju. Selama nggak ada yang maju, selama nggak ada yang bertanya, ada yang maju gitu. Kita gampang-gampangan aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti videonya unik deh. Ada suaranya nggak ada gambarnya. Dan ini terjadi hanya di Mugaru, di Klat Mugaru. Wes. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Mugaru pernah juara umum nggak Pak? Mugaru tidak pernah, atau tepatnya belum pernah menjadi juara umum. Pertanyaannya mengapa kan begitu kan? Sekolah-sekolah ada yang basicnya itu basic angkatan darat, ada kan? Ada yang basicnya itu dari kepolisian, dari Bayangkari, Kemala Bayangkari, itu kan polisi. Ada jadi hang tua, itu kan? Basicnya apa? Angkatan laut. Ada yang penerbangan, angkatan laut lagi. Lawan-lawannya Mugaru itu kalau sudah tampil, ya mereka itu yang latih yang luar biasa begitu gitu loh. Bukan karena apa ya, ada orang dalam, enggak, memang mereka itu bagus-bagus dan latihannya itu beda dengan kita. Itu masalahnya. Pak Nur pernah melihat, Pak Nur ini kan keliling ya setiap hari ya. Ada yang tahu Pak Nur keliling setiap hari? Pada suatu saat Pak Nur itu berhenti di sekolah
Di Surabaya sekolahnya itu SMK. Ya Allah, sing lanang-lanang itu rambutnya wajib cepak 321. Jam setengah 6 sore itu dia itu apel dan duduk seperti kita itu kalau apel itu, dan disemangati sama pelatihnya. Ingat, kalian ini adalah orang-orang terlatih, jangan sampai kalian nanti kalau lomba kalah dengan sekolah yang lain. Tapi perutnya nggak ada yang bervariasi, nggak ada, semuanya rata, ditarik garis itu lurus ya. Kalau Mugaru rata, sikilnya rata, perutnya nggak rata, kan begitu. Kalah sama yang rata tadi, masalahnya seperti itu ya. Dari tingginya pun juga seret. Kalau mereka tinggi-tinggi deh, begitu. Jadi belum pernah ya, kalau ditanya mengapa, faktornya itu salah satunya adalah itu tadi. Oke, siapa yang mau tanya lagi? Ayo, ini masih kurang berapa menit? 13. Teko, kalau nggak ada yang tanya, ada yang maju nanti. Kalau ada yang tanya, nggak ada yang maju. Ini kayak 8B. Kalau 8B paham semua. Pak Nur masuk kelas, di dalam otak mereka sudah harus ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Nur kasih 1 pertanyaan, jawabnya 1 lembar. Nah itu 8B udah paham, Devadan sudah paham sama Pak Nur itu. Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Sekarang tanggal berapa, Rek? 14 ya. 14. Coba sweet. 1 kali. Lu. Sing menang ndi? Sing menang sini ya. Sing suka kalah. Berhitung 14. 1 2 3. Ya, coba. Berhitung mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 So 14. Oh iya. Kamu boleh kesini bawa bukumu, ya. Kesini bawa bukumu. Oke. Mengapa Mugaru itu? Mengapa harus ada paskib di Mugaru? Silakan dijawab. Karena agar pengibar bendera bagus. Karena agar pengibar bendera bagus dan kompak. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Agar disiplin dan berprestasi. Ya. Sebagai alat publikasi. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Ini masih diuper nanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya kan nunjuk 1 ya. Nunjuk 1 untuk maju ke sini, ngomong selama 5 menit, merangkum apa yang sudah dia dapatkan. Salah bener enggak masalah, yang penting tampil di sini dan berusaha untuk menyampaikan. Kurang berapa menit, Mbak? Kurang berapa menit waktunya? 5? Soalnya nanti 10 menit buat persiapan sholat. Oke. Sekarang Pak Nur tunjuk aja ya. Ril, silakan maju tanpa buku. Kamu sampaikan apa yang kamu tangkap dari materi kali ini. Silakan, Ril. Sudah tidak pakai buku. Oke. Jadi sekarang didirikan ya kan? Oke.
Pasgarda didirikan pertama kali di tahun 2013 dengan nama Kompas Mugaru. Dan Pasgarda atau Kompas Mugaru itu didirikan untuk supaya pengibaran bendera itu bisa benar dan bagus, terus sebagai alat publikasi dan dan melatih supaya bisa lebih disiplin. Habis itu Kompas Mugaru pertama kali lomba di SMA Negeri 1 Waru dan mengikuti 3 perlombaan, yaitu ada LKBB, habis itu ada Yel-Yel dan juga Mading. Nah, di lomba Yel-Yel dan lomba LKBB itu Kompas Mugaru tidak mendapatkan juara, tetapi Kompas Mugaru mendapatkan juara di lomba Mading. Nah, di situ berarti kita tidak bisa memilihkan ya, kita latihannya lama-lama untuk LKBB gitu, tapi menangnya Kompas Mugaru di lomba Mading gitu. Habis itu apa lagi? Apa isinya? Gak ngerti aku. Apa isinya? Lihat dong. Pada saat itu pelatih Kompas Mugaru adalah Pak Nur, dan pada saat itu tanggapan anak-anak terhadap Kompas Mugaru itu bermacam-macam. Ada yang beranggapan bahwa Kompas Mugaru itu seperti satpam atau penjaga keamanan gitu, karena sepatunya yang bervariasi dan seperti satpam gitu. Cara memotivasi Kompas Mugaru itu, Kompas Mugaru sering mengundang paskib dari sekolah-sekolah lain untuk tampil di Mugaru, seperti MTS Darul Ulum dan lain sebagainya. Kompas Mugaru berubah nama menjadi Pasgarda di tahun 2014 dikarenakan Kompas Mugaru bukan nama yang cocok atau belum keren gitu. Jadi mereka bermusyawarah lagi untuk membuat nama Kompas Mugaru. Keunikan Pasgarda atau Kompas Mugaru ini, kalau zaman dulu itu anggotanya itu dipilih sesuai tinggi, sedangkan di Kompas Mugaru tidak. Jadi ada yang tinggi banget, ada yang enggak. Habis itu berat badannya gitu-gitu itu bervariasi banget. Perutnya ada yang nyebutnya gendut. Ada yang buncit, ada yang gendut, dan ada yang rata juga. Jadi semua kakinya tuh lurus tapi perutnya enggak gitu. Apalagi Pak? Udah. Oke, teman. Oke, nanti kalau misalnya ada yang terlupa, ya nanti bisa dibuka catatannya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan di lain waktu ketemu Pak Nur, silahkan bertanya ke Pak Nur, karena insya Allah Pak Nur bisa menjawab semuanya tentang Pasgarda, karena dari awalnya memang Pak Nur ini juga mendampingi Pasgarda dan memang senang dengan dunia baris berbaris ini. Oke, waktu kita telah habis ya. Waktu kita telah habis, maka Pak Nur akhiri, tetap semangat ya. Ojo loyo, ojo ngantuk ya. Sekarang Pak Nur kasih apa-apa. Duduk siap, gerak. Duduk siap ya, Bu. Nah, gitu. Nah, sedeku.
Nah, tangannya begitu kan. Nah, gini dulu. Oke. Satu yang terakhir, paling akhir. Ada satu sekolah yang basicnya itu dari angkatan, ya, angkatan laut. Mereka tidak boleh, kalau duduk biasa itu tidak boleh bengkeng. Mereka harus tegap semuanya. Jalan pun dia juga harus tegap semuanya. Itu, ya. Dan itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Akhirnya saya Pak Nur, ya, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.